Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Daniel Chandrakismo akan menjelaskan macam-macam alat ukur yang tugas dari mata kuliah instalasi, perawatan, dan perbaikan. Pengertian alat ukur. Alat ukur atau measuring tool adalah sebuah alat yang tujuannya untuk membantu dalam mengetahui nilai suatu besaran, baik itu besaran nilai maupun kondisi dari sebuah komponen yang diukur. Yang pertama alat ukur yaitu Devil tester, yaitu alat ukur sudut yang digunakan untuk pengukuran kondisi kendaraan. Peranan penting untuk alat ini adalah memastikan kendaraan dalam kondisi prima sehingga bisa meminimalis terjadinya kerusakan. Alat ini juga digunakan untuk perbaikan kendaraan. Bagian-bagiannya yang pertama yaitu jarum penunjuk atau politer berfungsi untuk menunjukkan kondisi hasil pengukuran besar sudut Devil. Yang kedua, skala pengukuran. Yang ketiga, skrup penyetel angka 0 atau zero axis untuk menunjukkan angka 0 sebelum digunakan atau untuk kalibrasi. Yang keempat ini adalah saklar pemilih atau selektor, gunanya untuk perubahan mode tag Devil. Jika diingin mengukur putaran mesin atau RPM, maka dipilih posisi tag, sedangkan jika digunakan untuk mengukur sudut Devil maka dirubah ke posisi Devil. Yang kelima ada kabel merah untuk mengukur sinyal tekanan yang keluar dari koil menuju kotak prima. Sedangkan untuk kabel hitam merupakan massa min atau ground, dihubungkan ke negatif baterai atau bodi kendaraan. Pembacaan Devil tester yaitu sesuai dengan jumlah silinder mesin yang akan diukur. 8 sil ini berfungsi untuk mengukur putaran mesin atau RPM atau sudut Devil mesin kendaraan 8 silinder. Sedangkan 6 sil atau Devil berfungsi untuk mengukur RPM atau sudut dengan 6 silinder. Untuk membaca hasil putaran mesin atau RPM diperhatikan skala tag dan untuk mengukur Devil diberikan skala Devil sesuai dengan jumlah silinder kendaraan. RPM 100 artinya setiap hasil pengukuran putaran mesin hasilnya dikali 100 kali. Penggunaan Devil tester, mengukur sudut Devil menggunakan Devil tester. Arahkan function switch kepada posisi Devil. Kalibrasi set angka 0 pada jarum penunjuk dengan cara memutar skrup pemutar dan hubungkan penjepit kabel hitam pada massa atas sasis dari mesin dan penjepit kabel merah pada terminal koil negatif. Nyalakan mesin lalu biarkan sebentar sampai mesin ideal. Maka angka pada skala Devil akan ditunjukkan oleh jarum penunjuk pointer sesuai dengan jumlah silinder mesin. Apabila diukur mesin dengan 4 silinder maka gunakan skala pada alat ukur Devil 8 sil. Baca pengukuran kemudian kali 2 atau 4 sil sama dengan 8 sil kali 2. Misal jarum penunjuk menunjukkan angka 26, jadi 26 kali 2 yaitu 52 derajat. Alat ukur yang kedua yaitu
takometer, yaitu sebuah alat ukur yang juga untuk mengukur titik aman atau berbahaya yang menunjukkan kecepatan torsi pada suatu kendaraan. Bagian-bagiannya ada penyalur roda atau idler 6 inch, lalu tips sentuh cekung, ada tips sentuh cembung, pemanjang leg bar, dan penyalur putaran. Bantalan pengukur, ini bantalan pengukurnya, ada LCD, tombol power, maksimum minimum penyimpanan data, dan tombol minus. Penggunaan takometer yaitu yang pertama, menyalakan alat ukur yang akan diukur dengan menggunakan takometer. Tunggu hingga kecepatannya stabil. Pasang lightning bar dan pit pada takometer. Nyalakan unit takometer dengan menggunakan tekanan on atau off. Pilih mode pengukuran kecepatan. Dekatkan takometer ke objek yang berputar sehingga pit bersentuhan pada objek yang diukur dan lakukan secara hati-hati. Tekan pengukuran untuk membaca hasilnya. Alat ukur selanjutnya yaitu odometer, yaitu alat ukur secara khusus berfungsi untuk penunjuk arah tempuh kendaraan. Odometer dilengkapi dengan alat trip meter yang berfungsi untuk mengukur jarak dan bisa digunakan untuk mengetes jarak titik A ke B atau mengetes konsumsi bahan bakar. Jenis-jenisnya ada analog dan elektrik. Cara kerja odometer yaitu digital maupun analog, proses pembacaan data jauh lebih mudah karena ditunjukkan secara harfiah, jadi bisa langsung dilihat beberapa angka kilometer yang sudah ditempuh, yaitu menggunakan digital. Angka tersebut menunjukkan jarak yang sudah ditempuh oleh kendaraan dengan satuan kilometer. Biasanya ditemukan pada dashboard bersebelahan dengan speedometer. Selanjutnya alat ukur total station atau TS, yaitu alat ukur jarak dan sudut horizontal maupun vertikal secara otomatis. Dilengkapi dengan chips memori sehingga data pengukuran sudut dan jarak dapat kemudian didownload dan diolah. Penggunaannya, data awal, koordinat dari stasiun tempat berdiri alat dan koordinat atau azimuth stasiun sebelumnya, lalu deskripsi keterangan dari proyek, tanggal pengukuran, temperatur data, tekanan udara, konstansa, penyetelan harga kelengkungan, koreksi permukaan, pemilihan pengukuran, penomoran secara otomatis oleh objek dan dibidik, dan memilih unit atau satuan jarak. Selanjutnya, masukkan data titik stasiun, kode tinggi alat, nomor titik, kode identitas, koordinat, dan titik stasiun base. Setelah data dimasukkan dari titik detail, data yang dimasukkan selanjutnya adalah kode operasi, ketinggian dari prima pemantul, nomor titik detail dengan contoh seperti berikut, kode identifikasi stasiun, dan selanjutnya transfer data dan proses data, yaitu dengan memindahkan data tersebut disiapkan dengan kabel khusus. Sebelum dimasukkan, pastikan format data sesuai dengan program yang di komputer sehingga dapat dibaca. Selanjutnya, alat ukur barometer, yaitu sebuah alat yang digunakan untuk mengukur tekanan udara. Barometer digunakan untuk peramalan cuaca, di mana tekanan udara tinggi menandakan cuaca yang bersahabat, sedangkan tekanan udara rendah menandakan kemungkinan badai.
Prinsip kerjanya yaitu air raksa harus diletakkan pada ketinggian kurang lebih 300 meter dan diletakkan tidak di tempat yang cukup tinggi. Kemudian harus mengkalibrasi terlebih dahulu pada tempat kering, tertutup dan terhindar dari sinar matahari dan tidak terdapat pendingin atau penghangat ruangan. Suhu yang terlalu dingin dan panas dapat mempengaruhi kinerja alat ini. Ketika berbunyi secara otomatis, barometer ini pada tekanan air raksa menaik. Dan untuk aeroid mempunyai cara kerja yang berbeda dengan air raksa, yaitu bagi yang tinggal di dataran rendah tidak perlu memperhatikan letak sebab sebagian besar telah diukur pada tingkat dasar permukaan laut. Jenis aeroid yang harus diatur terlebih dahulu sesuai dengan kondisi suhu wilayah tersebut, yaitu dengan cara memutar skrup setting menggunakan obeng. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang alat ukur. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.